Hai, kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Dosa dalam gereja nih. Kita bicara dosa dalam gereja. Nah, menurut kamu gimana? Di tempatmu, di gerejamu gimana? Apakah gembalamu berani membuka atau menegur jemaat yang melakukan dosa? Satu tantangan besar bagi para gembala. Aduh, yang paling enak tuh jadi evangelis. Dia main bom aja, bom, tinggal pergi. Dia bom lagi di tempat lain, pergi. Dia tidak kena getahnya. Tapi gembala gimana? Gembala tuh tanggung jawabnya besar banget. Dia menegur, masih keluarganya, masih kenalan baiknya. Gak enak menegur. Tapi di hadapan Tuhan bagaimana nantinya tanggung jawab ini? Tanggung jawab gembala tuh berat loh. Jadi gembala harus mau menegur jemaat yang bersalah. Yang melakukan dosa itu harus ditegur. Jangan didiamkan. Kadang-kadang bahkan gembalanya sendiri yang gak benar. Kadang-kadang loh, ada juga gembalanya yang gak benar. Jadi orang Kristen tuh berat loh. Saya bilang jadi orang Kristen berat. Karena saya jadi orang Muslim tidak seberat menjadi orang Kristen. Orang Kristen tuh kelihatannya damai-damai aja gitu, nggak ada kayaknya, nggak ada satu konflik yang besar gitu kelihatannya. Tapi ternyata menjadi pengikut Kristus itu sangat berat karena harus taat. Kalau jadi pengikut Yesus santai-santai aja boleh melakukan dosa, boleh kawin lebih dari satu, boleh nikah lebih dari satu. Saya rasa banyak orang yang tidak akan meninggalkan Kristen. Ada orang-orang bahkan mungkin public figure ya, public figure yang akhir-akhir ini kita lihat mereka move on ke seberang, meninggalkan iman percaya mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa yang di hadapan Tuhan tidak ada kompromi. Sehingga mereka menghindar dari itu. Di dunia kamu bisa menghindar, tapi tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kamu bisa menghindar. Mau pindah ke agama apapun yang bisa menerima kamu dosa-dosamu, silahkan. Kamu melakukan manipulasi, kamu merebut uang dengan cara yang tidak halal, dan kamu merasa menjadi orang Kristen ditegur itu sakit, silahkan pindah saja. Karena memang jalan yang sempit itu hanya sedikit yang bisa melaluinya. Jalan lebar itulah yang dipilih orang. Kamu public figure, suka selingkuh, punya banyak koleksi perempuan, jangan jadi pengikut Yesus. Jangan mengaku orang Kristen, pindah saja. Karena di dalam kekristenan, ajaran Kristus tidak ada bini lebih dari satu. Silakan, kalau kamu mau cari dunia, gemerlapnya dunia, kenikmatan dunia, jangan jadi pengikut Yesus. Kemarin katanya saya lihat Dr. Richard Lee, silakan pindah. Yesus tidak butuhkan kamu, tapi kamulah yang membutuhkan Yesus. Silakan pindah. Siapa lagi pengacara terkenal yang kaya raya mau pindah? Silakan. Karena memang suka koleksi perempuan, silakan aja. Gak apa-apa kok. Seperti tadi saya katakan, memang jalan yang sempit itu, yang sangat sulit, itulah hanya dipilih oleh sedikit orang. Jalan yang lebar itulah, itu sudah memang dalam firman Tuhan dikatakan. Life is choice. Kamu milih kemana? Kalau kamu milihnya
Jalan yang lebar itu tinggalkan Kristus. Tinggalkan dia. Silakan kamu mau pindah agama apapun, terserah kamu. Tapi saya ingatkan kamu, Ruben Onsu katanya sudah ninggalin juga. Silakan, karena pengen selingkuh, pengen mau nikah sama perempuan lain, tidak bisa bertahan di pernikahan satu aja. Silakan. Siapapun kamu, Yesus tidak akan mengemis minta kamu kembali. Kamu yang akan menangis di hadapan dia minta ampun satu masa nanti. Orang-orang yang tipis imannya, orang-orang yang tergoda dengan dunia, pasti akan meninggalkan Kristus. Itu pasti menjadi Yudas Iskariot. Orang yang makan satu meja dengan Yesus saja berkhianat. Dia tidur satu tempat, satu ruangan dengan Yesus, pergi kemana-mana barengan Yesus. Tapi apa yang dia lakukan? Berkhianat kan? Kamu pun pengkhianat. Dan tidak akan ada ampunan. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi silakan, kalau kamu mau cari jalan, banyak-banyak jalan menuju Roma, kamu boleh pakai jalan yang banyak menuju Roma itu. Silahkan, kamu coba. Silakan kalau kamu mau coba. Dunia itu begitu kemilau buat kamu. Tapi buat orang yang takut akan Tuhan, jalan berduri pun akan dilewatin. Karena percaya bahwa bersama Tuhan, pasti dia bisa melewatinya. Kalau kamu yang inginnya jalannya di atas emas dan berlian, silakan pilih. Itu jalanmu, bukan jalan Kristus. Wow. Benar-benar ya dunia. Dunia tuh begitu menggoda. Buat kamu yang tidak puas dengan satu perempuan, silahkan pindah aja. Pergi aja, lepaskan Kristus. Pergi aja. Kalau kamu yang senang dengan banyak uang tapi uangnya haram, silahkan tinggalkan Kristus. Kamu pencuri, pergilah kamu. Tuhan tidak butuh kamu. Tahu nggak? Wong kamu kayu bakarnya neraka kok. Bangga di dunia ini. Di dunia ini kamu punya nama, kamu bisa famous. Tapi nanti lihat, satu masa nanti kamu akan menangis dan tidak ada lagi ampunan buat kamu. Semoga aja video ini mampir di FYP kamu, sehingga kamu bisa mendengar omongan saya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, menyayangkan banget keputusan kamu. Sangat menyayangkan keputusan kamu. Bukannya kamu tuh sadar dan bertobat, tapi kamu gak pengen kenikmatan dunia ini hilang dari kehidupan. Tidak siap untuk menderita. Tadi saya katakan di video yang kemarin, saya bilang menjadi pengikut Kristus itu tidak mudah, terlalu berat menjadi pengikut Kristus. Berat sekali. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Harus salibkan, pakukan segala nafsu duniawi kita di salib Kristus. Tinggalkan itu. Pikul salib, ikut Kristus. Tidak mudah. Dulu saya pikir jadi orang Kristen tuh gampang. Kayaknya aman-aman aja, bagus ya ke gereja hari Minggu, udah gitu kayaknya. Keren deh. Ternyata menjadi pengikut Kristus itu berat. Karena itu komitmen pribadi kita dengan Dia. Harus menyalibkan segala nafsu kita di salib Kristus, pikul salib. Wow, penuh penderitaan.
Tidak semulus perjalanan orang-orang dunia, Ferguson. Tidak semulus itu. Menjadi pengikut Kristus harus siap menderita. Kamu siap nggak? Kalau kamu senangnya jalan di jalan yang besar, jalan yang mulus, tidak ada lubangnya, banyak orang melewati itu, senang banyak kawannya lewatin. Memang jalan yang sempit dan berduri berlubang-lubang itu hanya sedikit orang yang mau memilih untuk berjalan di jalan itu. Kalau kamu milih yang enak-enak di dalam dunia ini, nggak bisa jadi pengikut Kristus, nggak bisa. Kamu menjual barang yang tidak baik kualitasnya kepada orang dengan harga yang mahal. Kamu cuannya banyak banget, ya. Skincare abal-abal. Tuhan akan menjadi hakim bagimu. Ngeri loh. Kamu yang suka selingkuh, punya perempuan, koleksi perempuan banyak, satu waktu nanti Tuhan akan menjadi hakim antara kamu. Hati-hati. Hidup di dunia ini, kita datang di dunia ini, kita lahir telanjang bayi. Kita membawa dosa, hanya dosa warisan dari Adam dan Hawa. Belum melakukan dosa pribadi. Setelah besar, melakukan dosa pribadi. Dan dosa itu adalah pilihan, kita mau melakukan atau tidak. Itu pilihan Tuhan kasih lagi kembali ke kita. Kita mau melakukan dosa atau tidak. Pilihannya ada di tanganmu. Kalau kamu memilihnya yang dunia, enak-enak aja, suka free sex, jadi senengnya gonta-ganti pasangan, atau dapat uang haram semua, ya nggak bisa jadi pengikut Yesus. Pasti kamu disentil, bahkan bukan cuma disentil, kamu dikepruk. Pasti seperti itu. Sekali lagi, itu semua pilihan. Kamu mau jalan bersama Tuhan, walaupun dalam lembah kekelaman sekalipun aku menyertai engkau, dia katakan gitu. Kalau memang kamu mau, kita hidup di dunia ini memang tidak selalu enak. Tidak selalu enak. Tapi Tuhan berjanji kan, dalam lembah kekelaman sekalipun dia menyertai. Terus kenapa kita takut? Harta yang kamu kumpul dengan cara yang haram, kamu korupsi atau kamu menjual skincare abal-abal seperti barang yang tidak berkualitas dengan harga mahal. Kamu kumpul harta yang banyak buat apa? Apakah kelak kamu mati kamu bawa ke sana? Buat apa ngumpul harta banyak tapi kelak menjadi pertanggungjawaban kamu di hadapan Tuhan? Padahal yang menikmati anak cucumu, mereka bukan kamu bukan mereka. Di hadapan Tuhan, kamu tanggung jawabnya tidak kepada mereka, tapi kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi nanti istri belain, nanti anak cucu belain, gak ada ceritanya. Kamu berhadapan dengan sang hakim itu pribadi. Tidak ada orang lain menolongmu. Siap gak ketika masa itu datang? Bertobat. Bukan melarikan diri ke agama lain hanya supaya kamu tidak merasa terhakimi. Kamu melakukan satu kejahatan itu, kemana agama yang kamu pindah pun kamu pasti diintimidasi iblis. Hei, kamu pindah sini ya. Akhirnya kamu pindah ya. Ya enakan di sini aja, udahlah tenang aja. Tapi hati nuranimu akan mengintimidasi kamu terus-terusan. Itu suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu tidak akan padam. Dia akan mengingatkan kamu terus-terusan, walaupun kamu bukan pengikut Kristus lagi. Percayalah, Tuhan itu adil. Mata Tuhan ada di mana-mana.
tanpa tanpa saksi, kamu bersembunyi kayak apapun, matanya mengikuti kamu. Tidak bisa bersembunyi dari kejahatan. Terang tidak bisa juga disatukan dengan kegelapan. Karena kegelapan itu ketika ada terang, dia menjadi terang. Kegelapan tidak pernah bisa menutupi terang. Dalam kekelaman malam, ada setitik cahaya dari lilin. Di sekitar lilin itu pasti terang. Itulah Tuhan. Kita tidak bisa menghindari dari Tuhan. Satu waktu kita berhadapan dengan Dia. Hati-hati dengan kehidupanmu. Atur kehidupanmu yang baik. Harta tidak menjamin keselamatanmu nanti. Kepopuleranmu tidak menjamin keselamatanmu nanti. Satu waktu ketika menghadapi Sang Hakim itu, berhati-hatilah. Kewajiban saya untuk mengingatkan kamu. Saya dengar isu-isu yang pengacara terkenal yang kaya raya mau nyebrang, dokter skincare, dokter R juga mau nyebrang. Monggo, silakan. Kalau memang itu pilihan kalian. Tuhan Yesus memberkati.